memberikan materi. Waktu dan jaringan dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya berpantun sedikit ya. Terima kasih saudari MC. Lanjut. Jalan-jalan makan pisang, tak lupa sambil bernyanyi. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih telah gabung di acara ini. Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Baskoro. Saya lahir di Bandung, tanggal 21 Agustus tahun 1976. Tempat tinggal saya di Perumahan Lingkar Manunggal, Blok E nomor 9 RT 02, Desa Bajur, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Saat ini saya diamanahkan sebagai manajer BBLBA. Status saat ini menikah, 1 istri, 2 anak, pendidikan terakhir S2. Nanti jika ada yang ingin menghubungi saya berkaitan dengan kegiatan layanan bahan ajar dan layanan bantuan belajar, nanti bisa hubungi saya di 0877 211 92 350. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya berkaitan dengan bidang bantuan belajar dan layanan bahan ajar. Pada bidang ini terdapat 3 kegiatan layanan. Yang pertama, bahan ajar, tutorial, dan kemahasiswaan. Bahan ajar sendiri, kalau teman-teman lihat pada saat registrasi, kan ada 2 penggolongan ya, secara garis besar, yaitu PENDAS, pendidikan dasar, yaitu guru-guru S1, mahasiswa yang masuk mendaftar sebagai mahasiswa program S1 PGSD dan S1 PG PAUD. Kemudian program non-PENDAS, ini selain mahasiswa S1 PGSD dan S1 PG PAUD. Nah, bagaimana cara memperoleh bahan ajar di Universitas Terbuka? Yang pertama, sudah pasti teman-teman harus registrasi mata kuliah. Kalau tidak registrasi mata kuliah, otomatis tidak akan mungkin teman-teman mendapatkan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini bisa diperoleh dengan 2 cara. Yang pertama, beli bahan ajar pada saat teman-teman registrasi mata kuliah di sia.ut.ac.id atau beli bahan ajar di toko Karunika UT. Nah, syaratnya teman-teman untuk membeli bahan ajar di toko Karunika UT ini harus memiliki email UT. Bahan ajar yang di Karunika ini UT ini maksudnya bagi teman-teman yang ingin memiliki bahan ajar selain bahan ajar dari program studi mahasiswa teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti misal terdaftar sebagai mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi, teman-teman ingin membeli bahan ajar S1 akuntansi, silakan. Tapi dengan status sebagai mahasiswa UT, sehingga bahan ajarnya akan lebih murah harganya. Jadi gitu ya, kalau teman-teman status pembeliannya sebagai umum, otomatis bahan ajar yang dibeli di toko Karunika itu akan lebih mahal ya. Jadi bisa memanfaatkan status sebagai mahasiswa UT pada saat membeli bahan ajar di toko Karunika sebagai mahasiswa UT, sehingga bahan ajar yang dibeli akan lebih murah. Nah, bahan ajar di UT itu terdiri dari 2 jenis, yaitu bahan ajar cetak, non-cetak. Nah, yang cetak ini berupa buku materi pokok, yang saat ini mungkin teman-teman sudah menerima ya. Ini kelebihannya di UT, teman-temannya bahan ajar cetak itu untuk 1 mata kuliah hanya 1 bahan ajar. Berbeda kalau kita kuliah di perguruan tinggi lain ya, 1 mata kuliah bisa terdiri dari 3 sampai 5 buku materi pokok. Itu dari pengarang yang berbeda-beda.
Nah, kalau di UT enak, teman-teman cukup mempelajari satu buku. Jadi kemungkinan untuk lulus dengan hasil yang baik dan tinggi itu lebih besar karena hanya satu bahan ajar yang dipelajari. Kemudian bahan ajar non cetak ini terdiri dari bahan ajar yang berupa CD audio video yang mendampingi bahan ajar cetak tadi. Ini biasanya nanti ada beberapa bahan ajar yang di dalamnya diselipkan bahan ajar berupa CD audio atau video. Kemudian bahan ajar digital. Bahan ajar digital ini terdiri dari bahan ajar digital yang bisa teman-teman nanti download atau unduh di bahan ajar digital UT di HP-nya masing-masing. Itu nanti teman-teman bisa buka di HP-nya, buka Play Store, unduh bahan ajar digital UT, diinstal. Nanti teman-teman bisa, kalau sudah registrasi, teman-teman bisa langsung mengunduh di aplikasi bahan ajar digital UT. Atau teman-teman juga bisa mengakses bahan ajar ini secara online di ruang baca virtual UT atau perpustakaan digital UT. Jadi enak teman-teman ya, kalau teman-teman nanti kalau mau belajar kemana-mana pergi-pergian, kalau dengan adanya bahan ajar digital ini teman-teman tidak perlu lagi bawa buku dalam tas yang tingginya, kalau semua bahan ajar itu kira-kira hampir 30 cm ya. Kalau kita bawa itu kan otomatis kalau tasnya tas lempang, taruh kanan, nanti pas pulang-pulang miringnya ke kanan, kalau sebelah kiri miringnya ke kiri. Kalau di belakang nanti kita nggak bisa berdiri dengan tegak gitu ya. Jadi teman-teman dengan adanya bahan ajar digital UT ini, nanti teman-teman bisa baca secara offline maupun online di handphonenya masing-masing. Kemudian selain bahan ajar, teman-teman juga nanti akan mendapatkan kit pembelajaran. Nah, kit pembelajaran ini ada 3, yang pertama katalog. Nah, untuk katalog ini nanti teman-teman biasanya untuk mahasiswa baru akan secara otomatis mendapatkan dalam paket bahan ajar pengiriman yang pertama. Kalau teman-teman sekarang masuk semester 1 akan dikirimkan bahan katalog ini bersama dengan bukunya. Nah, bahan katalog ini terdiri dari 2 jenis, yaitu cetak dan digital. Nah, yang cetak nanti akan diterima pada saat sebagai mahasiswa baru. Untuk yang digital ini teman-teman bisa akses secara online dan diunduh di laman UT, www.ut.ac.id/katalog. Jadi teman-teman bisa unduh. Ini perlu teman-teman ketahui, jadi kan biasanya ada perubahan kurikulum. Nah, jadi teman-teman kalau bisa setiap semester lah unduh untuk mengecek ada perubahan tidak gitu kan. Kalau ada perubahan nanti teman-teman bisa langsung tahu, biar tidak seperti kejadian teman-teman seniornya, kakak kelasnya, dia tidak tahu ada perubahan kurikulum karena dia masih berpatokan pada bahan katalog yang cetak yang dia punya. Jadi untuk menghindari kejadian seperti itu, teman-teman tolong diupdate katalog digitalnya, diunduh di laman websitenya UT, nanti dilihat, buka kurikulumnya teman-teman gitu. Kemudian kit yang kedua itu kit praktikum IPA, ini khusus mahasiswa S1 PGSD, ini nanti akan mendapatkan kit praktikum IPA di SD. Hanya untuk praktikum IPA ini diberikan 1 untuk 1 kelas. Yang ketiga, kit PAUD 1 dan 2, ini khusus untuk mahasiswa S1 PAUD, ini akan mendapatkan 2 buah kit. Ini masing-masing mahasiswa akan mendapatkan kit PAUD 1 dan 2. Berbeda dengan praktikum IPA, yang 1 kit itu untuk 1 kelas, kalau yang PAUD ini masing-masing mahasiswa akan mendapatkan kit PAUD 1 dan 2. Nah, untuk distribusi bahan ajar, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hulepi, itu mahasiswa terdiri dari 2 golongan ya, kasarnya istilahnya ya, ada golongan SIPAS non-TTM dan non-SIPAS, dan SIPAS semi, SIPAS penuh, atau SIPAS plus. Nah, untuk yang SIPAS non-TTM dan non-SIPAS ini, bahan ajar akan dikirimkan langsung ke alamatnya mahasiswa melalui kerjasama rekanannya UT, PT POS, JNE, JNT, ataupun PIKI. Nah, jika bahan ajarnya belum sampai, teman-teman bisa melakukan tracking secara mandiri di
laman sia.ut.ac.id/trackingba. Kemudian untuk mahasiswa yang SIPAS semi, penuh atau plus, ini biasanya UPBJJ bekerja sama dengan pengurus Pokjar. Jadi bahan ajar yang dikirimkan ke UPBJJ nanti akan kami kirimkan ke pengurus Pokjar. Untuk saat ini di UT Mataram, untuk teman-teman yang SIPAS semi dan SIPAS penuh ini terdiri dari mahasiswa S1 PGSD, AKPMM, S1 PGSD BI, dan S1 PAUD BI. Jadi untuk teman-teman ini nanti bahan ajarnya akan kami kirim ke pengurus Pokjar dan diambil di pengurus Pokjar. Nah, ini ada sebab-sebab bahan ajar terlambat atau tidak sampai ke alamat mahasiswa. Jadi kan sering nih teman-teman ada yang lapor bahwa bahan ajarnya tidak sampai-sampai atau terlambat datang, udah lama registrasi, bayar, tapi tidak datang-datang bahan ajarnya. Nah, ada beberapa sebab. Yang pertama, alamat rumah teman-teman itu tidak lengkap. Kan sebagian besar kalau saya lihat di aplikasi, beberapa teman itu mengisi alamatnya hanya menunjukkan desa, misal desa Bajur, Labu Api. Nah, itu kan otomatis rekanan UT yang mengantarkan bahan ajar kan bukan cenayang ya. Nggak mungkin bisa tahu-tahu di mana nih alamatnya si Windy. Kok alamat cuma Desa Bajur, Labu Api. Kan nggak tahu rumahnya ada di mana, nomor berapa gitu kan. Jadi alamat teman-teman itu harus lengkap ketika mengisi alamat di data pribadi pada saat registrasi. Jadi harus jelas, jalan apa, RT berapa, nomor berapa, desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Jadi jangan sampai tidak lengkap. Karena kalau tidak lengkap, kejadiannya bahan ajar tidak sampai. Kalau zaman dulu, periode kemarin, itu bahan ajar langsung dikirim ke UPBJJ. Saat ini bahan ajar kemarin ada yang langsung balik ke UT Pusat. Jadi kami minta teman-teman rajin-rajinlah cek tracking BA. Yang pertama, kedua, pastikan alamat yang diisi sudah lengkap. Kalau pindah, langsung lakukan update, ubah data alamatnya, alamat tempat tinggal. Kemudian, kenapa bahan ajar tidak sampai? Alamat sudah lengkap, tapi ternyata nomor HP-nya tidak bisa dihubungi. Nah, ini kendala juga. Kan nggak mungkin petugas yang mengantarkan bahan ajar ke rumahnya teman-teman, atau ke tempat kerjanya teman-teman, atau ke alamat yang dicantumkan di sana, sudah sampai sana ternyata nggak ada orang. Di telepon nggak bisa dihubungi. Kan nggak mungkin pengantar itu nungguin sampai teman-teman datang kan. Otomatis bahan ajarnya akan dibawa kembali. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman membayar registrasi mata kuliahnya itu menjelang batas akhir pembayaran. Ini yang menyebabkan bahan ajar juga terlambat. Kenapa? Karena kalau menjelang akhir itu otomatis ada antrian yang panjang dari seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. Kita kan tahu jumlah mahasiswa Universitas Terbuka itu di atas 350.000. Bayangkan kalau setengahnya membayar mata kuliah, membayar registrasi itu di akhir penutupan. Otomatis kan ada nomor antrian yang panjang. Gitu, teman-teman. Jadi upayakan ketika selesai registrasi langsung bayar. Jadi biasanya untuk teman-teman yang langsung registrasi, langsung bayar, itu biasanya 3 hari sampai 1 minggu bahan ajar sudah sampai di alamatnya rumah teman-teman masing-masing. Nah, berkaitan dengan bahan ajar yang terlambat tadi atau tidak sampai, solusinya teman-teman tadi yang pertama bisa cek posisi BA bahan ajar di sia.ut.ac.id/tracking-BA. Yang kedua, hubungi UPBJJ UT Mataram. Bisa ke saya langsung, Windy, di nomor 087821192350 atau Mawardi di 087865039892 atau dengan Winda di 087863540312. Jadi ini bisa di screenshot ya, nanti untuk teman-teman catat, nanti ketika bahan ajar terlambat atau tidak sampai bisa hubungi kami. Ini tadi mungkin belajar mandiri saya lewati saja karena tadi sudah dibahas oleh Pak Hulepi. Nah, lanjut dengan tutorial. Layanan yang selanjutnya di
BBLBA adalah tutorial. Tutorial ini merupakan layanan bantuan belajar yang dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Jadi tutorial ini berbeda dengan perkuliahan di perguruan tinggi tatap muka. Atau teman-teman mungkin yang masukkan SMA atau yang biasa dulu udah pernah kuliah lulusan D1, D2, D3, kan biasanya pada saat perkuliahan itu dosen atau guru itu mempunyai peran yang sangat besar dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi mahasiswa atau siswa itu cenderung pasif. Jadi semuanya ibarat gelas kosong diisi air oleh si dosen ke gelas itu sampai penuh. Jadi semua materi dosen yang memiliki atau guru yang memiliki peran yang sangat penuh di situ. Mahasiswa atau siswa cenderung pasif. Nah, berbeda dengan tutorial, yang memiliki peran aktif adalah mahasiswa. Jadi si tutor itu berfungsi hanya sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk mempelajari atau memahami bahan ajar yang dalam materi bahan ajar itu yang dianggap teman-teman yang paling sulit yang mana, yang tidak menguasai yang mana. Jadi bukan si tutor akan menjelaskan seluruh materi bahan ajar itu. Tidak, tapi tutor itu hanya melakukan bimbingan kepada mahasiswa. Nah, jenis tutorial di universitas terbuka ini ada beberapa. Yang pertama, tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka ini untuk saat ini kita tidak laksanakan karena pada saat pandemi ini kita memanfaatkan aplikasi tertentu, yaitu berupa Microsoft Teams, aplikasi Microsoft Teams. Jadi kita menggunakan tutorial webinar, nanti digabungkan dengan aplikasi online seperti Learning Management System LMS.ut.ac.id. Kalau yang praktik, laman praktik.ut.ac.id. Jadi teman-teman nanti yang saat ini mengambil layanan SIPAS penuh, SIPAS Plus atau SIPAS Semi, itu akan mengikuti kegiatan tutorial webinar. Kemudian tutorial selanjutnya itu tutorial online. Tadi mungkin sudah dibahas sedikit oleh Pak Hulevi. Jadi teman-teman nanti untuk yang layanannya non-SIPAS dan SIPAS non-TTM, serta SIPAS Semi yang nanti ada 2 mata kuliah tidak ditutorialkan, itu tutorial tatap muka bisa mengambil layanan tutorial online. Nah, untuk jelasnya nanti tentang bagaimana aktivasi tutorial online dan pelaksanaan tutorial online mungkin nanti akan dijelaskan pada kegiatan PKBJJ besok, akan dibimbing oleh Pak Irwan atau Pak Jasmi. Selanjutnya, UT juga memiliki kegiatan tutorial radio. Nah, ini untuk informasi pelaksanaan atau jadwal tutorial UT radio ini nanti teman-teman bisa cek langsung di websitenya UT kapan sih ada tutorial di radio yang dilaksanakan oleh UT. Demikian juga dengan tutorial di televisi. Nah, ini nanti ada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, teman-teman nanti bisa ngecek langsung di websitenya UT. Nah, pada kegiatan tutorial ini juga Pak, mulai tahun 2018, itu periode 2018-1, pelaksanaan tutorial hanya boleh dilakukan dengan satu modus. Jadi teman-teman untuk yang layanan SIPAS Semi, ini perlu teman-teman ingat bahwa pelaksanaan tutorial saat ini sudah tidak boleh lagi teman-teman ngambil 2 layanan. Ikut tatap muka iya, ikut online iya. Jadi udah nggak boleh. Kalau teman-teman mau pilih salah satu, mau online atau tatap muka. Jadi tidak boleh ngambil dua-duanya. Jadi harus pastikan, saya mau ikut online, udah teman-teman fokus di online. Saya mau tatap muka, teman-teman fokus di tatap muka. Jadi tidak boleh diambil dua-duanya. Karena saat ini UT sudah menerapkan kebijakan layanan tutorial dengan satu modus. Nah, tutorial ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu tutorial wajib dan ATEM. Nah, wajib ini untuk teman-teman yang mengambil paket layanan SIPAS Semi, SIPAS Penuh, dan SIPAS Plus. Kemudian untuk kelompok tutorial yang kedua, yaitu tutorial ATEM, ini tutorial atas permintaan mahasiswa. Ini diberikan pada teman-teman yang mengambil paket layanan SIPAS Semi atau SIPAS non-TTM.
Layanan ini diberikan dengan persyaratan yang pertama minimal pesertanya harus 20 orang. Yang kedua, mahasiswa harus membayar biaya registrasi mata kuliah atas permintaan mahasiswa itu sebesar 150.000 per mahasiswa per mata kuliah. Tadi saya sampaikan di atas, kegiatan tutorial ada tatap muka, ada yang online. Nah, kegiatan tutorial dan tatap muka ini sama, dilakukan selama 8 minggu atau 8 pertemuan, untuk 8 pertemuan atau 8 inisiasi, yang di dalamnya terdapat 3 tugas wajib yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, yaitu tugas ini terdiri dari tugas 1, 2, dan 3 yang diberikan pada pertemuan 3, 5, dan 7. Nah, nilai ini teman-teman akan memiliki kontribusi nilai jika teman-teman hadir pada kegiatan tutor itu minimal 5 kali. Jadi kalau teman-teman hadir di bawah 5, otomatis nilainya teman-teman yang sudah diikuti pada kegiatan tutorial tidak akan memiliki kontribusi nilai, akan langsung dienolkan. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman hadir minimal 5 kali. Nah, berbeda dengan untuk kegiatan tutorial online, khusus untuk mata kuliah tetap hanya dilakukan pembimbingan selama 6 minggu atau 6 inisiasi dengan 3 tugas. Nah, kontribusi tutorial ini sebesar 30% untuk tutorial online dan 50% untuk tutorial tatap muka. Jadi, tutorial online dan tutorial tatap muka memiliki kontribusi pada nilai UAS. Kalau tutorial tadi saya sebutkan 30%, tatap muka 50%, nah kontribusi terhadap nilai UAS. Dengan catatan, teman-teman bisa mendapatkan bantuan kontribusi nilai tuton dan TTM ini dengan catatan teman-teman menjawab benar 30% dari soal UAS. Jadi kalau masih di bawah 30% ya nilai tuton dan TTM ini tidak akan memiliki kontribusi nilai. Jadi nanti ketika teman-teman ternyata saya udah aktif nih di tuton, saya udah aktif di tutor online, di tutorial tatap muka, dan nilai saya bagus, nilai diskusi, nilai tugas bagus semua. Kenapa nilai saya jelek? Kenapa nilai saya E? Nah, teman-teman langsung cek aja kemarin. Ingat-ingat, kemarin jawaban pada saat UAS itu benar semua nggak? Kira-kira akan lebih dari 30% nggak jawaban yang benar? Kalau tidak, ya berarti memang itu penyebabnya kenapa nilai teman-teman dapat nilai D atau E. Itu yang teman-teman perhatikan. Makanya strateginya sama seperti orang-orang ujian dimanapun, kerjakan yang paling mudah dulu. Karena pada dasarnya ujian itu kan sebagian besar soal itu ada yang mudah, nanti ada meningkat lagi yang agak susah, dan susah sekali. Jadi cari yang paling mudah dulu, jangan teman-teman terpaku dengan satu soal yang susah. Nah, untuk tugas tutorial, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Mungkin nanti untuk yang online sudah mulai diterapkan aplikasi plagiasi atau copy paste, plagiasi jawaban tugas. Jadi teman-teman pada saat menjawab atau mengerjakan tugas tutorial mulai sekarang harus dipastikan bukan hasil plagiasi baik dari Google, dari internet, ataupun jawaban temannya. Kerjakan sendiri, parafrasekan lagi. Jadi plagiasi ini teman-teman melakukan, itu otomatis nilai tugas akan 0. Khususnya di tutorial online, plagiasi ini akan kelihatan sekali. Karena kebetulan saya sebagai tutor online juga, tutorial online juga, pengalaman saya ketika mahasiswa menjawab tugas, kan kecenderungan mahasiswa ketika menjawab tugas, itu biasanya karena sekarang kita dimudahkan oleh Mbah Google ya, ketika teman-teman ada soal, itu biasanya langsung cari di Google kan, searching di Google. Biasanya psikologinya orang, kebiasaannya orang, ketika dia mencari di Google dan ketemu jawaban, pasti yang diambil adalah yang paling atas yang dia lihat.
Nah, sebagian besar teman-teman pun seperti itu. Ketika dia lihat, oh jawabannya ternyata di Google dia paste, dia masukkan di upload di tempat upload tugas itu, kita cek ternyata jawabannya sebagian besar hampir sama. Apalagi nanti kalau UT di e-learning-nya itu di tutorial online itu sudah menerapkan memasang aplikasi plagiasi. Jawaban teman-teman kita di-upload otomatis langsung terdeteksi plagiasi dan itu akan 0 nilai. Jadi mulai sekarang kita hindari praktik plagiasi, upayakan menjawab pendapatnya. Sekarang UT kan bukunya cuma satu. Semua soal tidak akan lari dari bukunya UT. Teman-teman buka bukunya, cari di situ. Boleh teman-teman menambahkan materi atau cantumkan di bawahnya sumber rujukannya. Kemudian layanan tutorial di UT, tadi kan seperti di atas, mahasiswa kita digolongkan ada mahasiswa yang dan SIPAS semi serta non SIPAS, non TTM. Nah, untuk mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS Plus, SIPAS penuh, ini layanan tutorial yang diberikan adalah seluruh mata kuliah yang diregistrasikan pada semester berjalan. Sedangkan untuk mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS semi, layanan tutorialnya. Misal dari 5 mata kuliah, 3 tutorial. Nanti bisa lihat di katalog apakah ada layanan tutorial online-nya atau tidak. Kalau ada, teman-teman jangan lupa ambil aktivasi tutor online, ambil layanan tutor online-nya karena memiliki maupun wajib mengambil layanan tuton. Kenapa saya bilang wajib? Kalau untuk mata kuliah yang layannya tutorial online aman, tapi kalau yang mata kuliah itu bersifat berjenis layanan praktikum berpraktik, ini silakan teman-teman kalau tidak mengambil layanan tutorial online-nya. Kenapa? Ini wajib ada bimbingan praktiknya. Kalau teman-teman tidak mengambil layanan tutorial online-nya, secara otomatis teman-teman nilainya tidak akan keluar karena meskipun teman-teman ujian, nilainya akan gantung karena dianggap teman-teman tidak melakukan kegiatan praktik. Itu teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang mengambil layanan SIPAS non TTM atau non SIPAS itu wajib, saya wajibkan saja di sini. Karena kebanyakan kasus teman-teman yang SIPAS non TTM atau non SIPAS ini bermasalah di mata kuliah praktik, berpraktik dan praktikum karena mereka tidak mengambil layanan tutorial online pada semester berjalan. Sehingga nilainya dia ikut ujian tapi tergantung dengan nilai mata kuliah praktiknya. Praktiknya tidak ada nilainya, sehingga nilainya akan ada keterangan UF. Itu teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik, nanti lihat di katalognya, lihat di kurikulumnya, mata kuliah semester ini yang saya ambil jenisnya itu praktik atau tutorial biasa. Ini contoh dari kurikulum mahasiswa S1 BI yang layanan penuh. Ini ada keterangan tutorial, ada keterangan PPR. Nah, ini PPR itu kan dengan jenis layanan praktikum. Praktik, dengan jenis layanan praktik. Jadi teman-teman harus mempraktikkan ini. Kalau ada keterangan P, PPR, PR, ini otomatis teman-teman wajib ikut. Jangan sampai teman-teman nanti ada keterangan P, PR, dan PPR, teman-teman tidak ikut tutorial online-nya atau tutorial tatap mukanya. Kalau tidak ikut, otomatis nilai teman-teman tidak akan keluar, meskipun teman-teman mengikuti ujian. Itu ya. Jadi wajib teman-teman mengikuti layanan tutorial baik tatap muka maupun online ketika melihat di kurikulum di sebelahnya ada kode P, PPR, dan PR. Ini tadi saya sampaikan tadi, ini tutorial di radio, TV, dan media cetak. UT kerjasama dengan RRI maupun radio swasta. Nah, untuk
UT juga memberikan layanan belajar online kepada mahasiswa. Disampaikan di atas tadi ada perpustakaan digital, di mana perpustakaan digital ini terdiri dari buku materi pokok yang disediakan oleh universitas terbuka. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya secara digital, secara online di HP-nya masing-masing atau di laptop atau PC di rumah selama jaringan internetnya ada. Selama teman-teman memiliki paket data. Kalau tidak punya paket data, sampai tua pun teman-teman tidak akan bisa mengaksesnya gitu ya. Jadi teman-teman dimudahkan oleh UT nih dengan adanya perpustakaan digital, bisa baca, belajar dimanapun dan kapanpun. Ini yang kedua, tutorial online. Yang sampaikan tadi, kita memiliki layanan tutorial online. Nanti teman-teman bisa akses di e-learning.ut.ac.id. Nah, untuk praktek pembelajaran atau proses aktivasi sampai dengan ikut diskusi dan upload tugas, ini akan disampaikan pada sesi pada kegiatan PKBJJ yang akan dilaksanakan besok. Kemudian UT juga punya dry lab. Ini berupa simulasi mata kuliah praktikum. Jadi teman-teman nih, untuk yang mengambil mata kuliah praktikum, upayakan sebelum teman-teman ambil mata kuliah itu, sebelum mengikuti mata kuliah praktikum, akses dulu dry lab-nya UT. Lihat simulasi mata kuliah praktikum yang ada di dry lab-nya UT. Kemudian ada latihan mandiri. Ini berupa soal-soal latihan. Jadi teman-teman nanti bisa akses latihan mandiri. Kalau untuk gambarnya nanti teman-teman bisa searching aja di Google, ketik latihan mandiri UT. Nanti teman-teman bisa buka. Jadi fungsinya latihan mandiri ini untuk mengukur sejauh mana kesiapan teman-teman dalam menghadapi UAS. Untuk mengukur sudah sejauh mana teman-teman menguasai buku materi pokok yang diberikan oleh UT. Jadi bisa nanti pada 1 bulan sebelum UAS, teman-teman buka, coba kerjakan. Oh ternyata dari latihan mandiri ini saya baru bisa benar 30%. Otomatis teman-teman harus mempelajari ulang buku materi pokok yang sudah diberikan UT. Kemudian UT juga ada layanan belajar online berupa Suaka UT, yaitu sumber pembelajaran terbuka. Ini merupakan layanan pembelajaran yang disediakan UT, baik untuk guru-guru, yang non-guru pun bisa mengakses. Jadi di sini di samping untuk layanan untuk guru-guru, ini untuk teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan secara online gratis, bisa juga mengakses Suaka UT. Jadi di sini ada program pelatihan juga, sertifikat pelatihan secara online oleh UT, seperti pelatihan public speaking, dan lain-lain. Jadi itu ya, nanti teman-teman yang tertarik untuk mengakses silakan buka Suaka UT. Untuk guru-guru bisa buka Suaka UT juga, karena di sana ada guru pintar online yang bisa diakses oleh guru-guru. Selanjutnya kegiatan praktik dan berpraktik. Di UT ada 4 kategori mata kuliah praktek, mata kuliah praktikum, dan mata kuliah berpraktik. Dan mata kuliah berpraktikum. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman kuliah dimanapun. Nah, saat ini teman-teman kuliah di UT, itu buka katalognya, buka kurikulumnya, lihat pada semester ini ada tidak mata kuliah yang termasuk dalam kategori mata kuliah praktek, berpraktek, dan praktikum. Jika ada, perhatikan apa sih mata kuliah ini, pedomannya, baca pedomannya. Dia harus seperti apa? Kalau mata kuliah praktikum itu harus seperti apa perlakuannya? Berpraktik seperti apa? Gitu. Jadi ini yang salah satu akan menentukan kesuksesan teman-teman dalam menempuh kuliah di UT. Karena kalau teman-teman tidak paham ini, mata kuliah praktik, berpraktik, dan praktikum disamakan dengan mata kuliah tutorial biasa, otomatis teman-teman selamanya akan ngulang kuliahnya. Kenapa? Karena untuk mata praktik, berpraktik, dan praktikum ada persyaratan khusus, sehingga teman-teman dapat memperoleh nilai dan lulus mata kuliah tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh PBJJ. Jadi saat ini apalagi kita sudah dimudahkan dengan adanya kegiatan tutorial webinar. Jadi teman-teman nanti
bisa melaksanakan kegiatan mata kuliah praktik berpraktik praktikum ini eh, dilakukan secara online bergabung dengan UPBJJ seluruh Indonesia. Jadi ketika di Mataram hanya ada satu atau dua orang, ini otomatis akan kita gabungkan di UPBJJ yang lain. Seperti mata kuliah PBIS atau PBIN 4501 misal. Mata kuliah pemantapan kemampuan profesional untuk guru bahasa Inggris, ini nanti kita bisa gabungkan dengan UPBJ, maaf, UPBJ Bandung atau UPBJ Purwokerto misalnya gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan lagi, karena ini bersifatnya online untuk yang mata kuliah berpraktik atau praktik ini, teman-teman pastikan bahwa nomor HP-nya teman-teman ini harus selalu terupdate di di aplikasinya UT. Kenapa? Pengalaman semester kemarin, kami sudah daftarkan di UPBJ lain, ternyata nomor HP-nya teman-teman nggak bisa dihubungi, tidak bisa dihubungi. Sehingga ketika kita hubungi dan sudah didaftarkan, teman-teman tidak bisa menerima informasi pelaksanaan tutorialnya. Sehingga teman-teman, kayak kemarin ada satu orang menghubungi saya, Pak, untuk mata kuliah ini kira-kira pelaksanaannya kapan ya? Saya lihat loh, kok nggak ada namanya, ternyata nomornya sudah ganti. Itu sudah masuk ke pertemuan keempat, sehingga teman tersebut dia tidak bisa memperoleh hadirannya sudah kurang dari 5. Jadi itu, tolong teman-teman sekali lagi, kan sudah nomor HP sia.ut.ac.id, sehingga nanti ketika nanti saya dan teman saya menarik data, itu sudah nomor HP yang terupdate, sehingga kami bisa menghubungi teman-teman dan mengirimkan link kelas ke webnya. Kemudian yang selanjutnya, tadi saya sampaikan di atas tadi bahwa sebelum melakukan untuk mata kuliah yang praktikum, sebelum teman-teman mengikuti, melakukan melaksanakan mata kuliah praktikum, disarankan teman-teman untuk melakukan simulasi praktikum di dry lab-nya UT. Nanti untuk mengakses cara akses dry lab UT akan dijelaskan besok di kegiatan PKBJJ. Nah, untuk yang terakhir untuk masalah praktik dan praktikum, UT sudah mulai menerapkan dari semester kemarin, periode kemarin, bahwa nilai mata kuliah praktik, berpraktik, dan praktikum hanya, jadi tidak ada istilah nilai ditabung lagi. Kalau dulu memang bisa. Makanya teman-teman ketika seperti misal PKM, praktek pengalaman mengajar, atau praktek kemampuan profesional yang di situ ada laporan, selesaikan laporan itu pada semester berjalan. Jangan sampai nilai praktiknya sudah masuk, nilai laporannya belum dikumpulkan. Sehingga apa? Nanti nilai teman-teman digantung dengan yang harusnya bisa keluar jadi tidak keluar. Nah, teman-teman tidak mengumpulkan, otomatis teman-teman nilainya tidak akan pernah keluar dan wajib mengulang pada semester selanjutnya. Jadi saya tekan kembali, nilai praktik satu semester. Jangan sampai teman-teman ketinggalan mengumpulkan tugas praktik nanti, tugas atau laporan, itu tidak akan bisa terinput sehingga nilainya hanya nilai praktik saja. Nilai laporannya tidak bisa masuk. Jadi hanya QF karena ada satu komponen yang belum dikumpulkannya ya, untuk mata kuliah yang praktik 100% itu dari nilai. Jadi ada yang tanpa UAS, cukup dari teman-teman melakukan praktik kerja lapangan. Ada juga yang perlakuannya itu 50% dari nilai 50% dari nilai UAS. Dan nilai mata kuliah yang memang diambil murni dari nilai praktikum. Jadi intinya ada nilai yang 50% dari praktik, ada 50% UAS. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan nanti di kurikulum.
kira-kira mata kuliah praktik yang saya ambil ini murni praktik atau ada ujiannya atau tidak. Dan ini wajib ada laporannya atau tidak. Ini harus teman-teman perhatikan nanti di kurikulum di dalam katalog yang sudah diterima oleh teman-teman. Nah, khusus untuk praktikum, karena praktikum ini bersifat labnya basah ya, teman-teman nanti untuk yang di Mataram, saat ini kami sudah kerjasama dengan Unram, jadi nanti pelaksanaan praktikumnya akan kita laksanakan di Unram. Karena kalau di sekolah-sekolah biasanya fasilitas labnya itu kan terbatas ya, atau bahkan kurang. Karena pengalaman kemarin masih banyak teman-teman yang ingin mengajukan praktikum di sekolahnya masing-masing atau sekolah yang ada di daerahnya, setelah dicek ternyata fasilitasnya tidak ada. Kalaupun ada, kurang, sehingga tidak memadai untuk pelaksanaan praktikum. Jadi nanti untuk teman-teman yang berada di Pulau Sumbawa, nanti kemarin kami sudah diskusi dengan pusat, nanti untuk praktikumnya bisa kita lakukan secara blok. Jadi yang harusnya 2 kali, 2 kali hari Minggu, kita jadikan Sabtu dan Minggu pada minggu pertama misal gitu. Jadi tidak dipisah-pisah lagi, kita jadikan satu. Jadi bisa seperti itu. Jadi teman-teman nanti yang Pulau Sumbawa bisa datang ke sini, nanti praktiknya di labnya Unram. Kalau yang di Lombok enak kan nggak jauh-jauh, dia cukup datang ke Unram bisa, tapi kalau Pulau Sumbawa kan dia harus nginep di sini gitu ya. Jadi kita adakan nanti kita lakukan dengan sistem blok untuk yang praktikum menggunakan praktikum lab basah ya. Nah, ini mungkin sudah sampaikan oleh Pak Hulepi, syarat kelulusan di UT, lulus semua mata kuliah tanpa nilai E, TAP minimal C, IPK minimal 2, PKM PKP minimal B, PKL minimal C, sudah menempuh karir, IP untuk yang non pendas minimal 2, tapi saya harap teman-teman jangan bangga lulus dengan IP minimal 2. Karena dengan IP minimal 2 itu kita tidak akan bisa bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain. Upayakan IP di atas 3. Karena itu kan kita juga kebanggaan kita sendiri ya, kalau kita lulus dengan IP di atas 3 ya. Kalau kita lulus dengan nilai yang pas-pasan kan, ketika kitanya lulus kemarin IP-nya berapa? 2. Kan gak enak nyebut 2-nya berat gitu ya. Tapi kalau kemarin lulus dengan IP berapa? 4 dong, kan bangga gitu kan, dengan ada kebanggaan tersendiri dengan IP yang tinggi gitu. Jadi upayakan IP-nya di atas 3. Jadi hilangkan, kan selama ini di UT itu ada informasi gampang masuk, susah keluar, nilainya susah. Itu sebenarnya informasi yang menyesatkan ya kalau saya bilang ya. Karena kemarin ada testimoni dari mahasiswa UT, itu bisa lulus 3 tahun, IP-nya di atas 3. Jadi sebenarnya untuk lulus di UT itu tidak menyeramkan informasi yang di luar. Jadi dimanapun kita kuliah, dimanapun kita belajar, itu semuanya tergantung dari pribadi masing-masing. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke UT, kalau teman-teman mau sukses di UT, atau teman-teman mau sukses di dalam kehidupan, keluarlah dari zona nyamannya teman-teman. Kenapa? Orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil keluar dari zona nyamannya. Dan orang yang gagal adalah orang yang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Jadi kalau teman-teman belajar di UT, kuliah di UT, saat ini kan kalau teman-teman menghadapi sistem pembelajaran yang berbeda, itu kan otomatis di luar zona nyaman kan. Teman-teman harus mulai beradaptasi bagaimana sih belajar di UT. Bagaimana sih menempuh, mempelajari modulnya UT, bukunya UT. Gitu. Bagaimana sih merencanakan pembelajaran di UT, karena kan pembelajarannya berbeda dengan perguruan tinggi tatap muka. Belajarnya harus mandiri, jadi semuanya ditentukan oleh teman-teman sendiri.
Jadi intinya sekali lagi, teman-teman harus bisa keluar dari zona nyamannya teman-teman. Kalau mau sukses kuliah di UT atau sukses di dalam kehidupan. Nah, untuk penetapan kelulusan di UT ditetapkan langsung oleh dekan fakultas. Selanjutnya akan diterbitkan SK Rektor tentang kelulusan. Teman-teman yang ingin menunda kelulusan dipersilahkan, karena ingin, misalnya teman-teman, saya menunda kelulusan saya karena saya ingin perbaiki nilai. Seperti kasus waktu itu ada mahasiswa kita yang baru pulang dari Korea, IP-nya masih di bawah 3, dia ingin IP-nya di atas 3. Dia lapor, dia registrasi langsung sebelum pengumuman SK Yudisium, pengumuman kelulusan. Dia langsung melakukan registrasi mata kuliah. Dengan registrasi mata kuliah, teman-teman secara otomatis menunda kelulusan teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan penundaan kelulusan dengan cara melakukan registrasi mata kuliah. Atau teman-teman bisa menghubungi UPBJJ untuk mengajukan penundaan kelulusan. Selanjutnya tentang ijazah dan transkrip nilai. Nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai setelah ditandatangani penetapan kelulusan oleh dekan dan SK Rektor tentang pengumuman kelulusan teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan nanti, kalau bisa mulai sekarang, pada saat setelah registrasi ini, pertama teman-teman perhatikan nama, tanggal lahir, dan tempat lahir. Jangan sampai nanti namanya salah, tanggal lahirnya salah, tempatnya salah, dan teman-teman taunya nanti sadarnya setelah terbit SK kelulusan. Kalau sudah terbit SK kelulusan, semuanya sudah terlambat. Kalau sampai sudah terbit SK kelulusan, otomatis nama atau tempat tanggal lahir yang salah itu akan tercantum dalam ijazah. Teman-teman tidak akan bisa mengubahnya. Jadi sebelum itu terjadi, tolong teman-teman perhatikan penulisan nama, tanggal lahir, tempat lahir saat ini sudah benar atau tidak, biar tidak terjadi kesalahan setelah ijazahnya terbit, setelah penetapan kelulusan. Kalau sudah, nanti kan nggak lucu. Ada ijazah, ada anaknya ijazah. Ijazahnya beranak. Beranaknya apa? Dalam bentuk surat keterangan ralat ijazah. Jadi itu teman-temannya tolong perhatikan tulisan nama, tanggal lahir, dan tempat lahir. Nah, kelulusan setelah lulus teman-teman dapat memperoleh ijazah transkrip dengan cara mengikuti wisuda di UT Pusat atau mengikuti upacara penyerahan ijazah di UPBJJ, atau teman-teman bisa mengambil langsung ijazah di UPBJJ tanpa mengikuti wisuda atau UPI. Untuk peraturan selanjutnya itu tentang cuti akademik di UT, teman-teman kalau ingin cuti tidak perlu datang capek-capek ke sini. Saya mau cuti di UT karena saya ada kegiatan apa misalnya, ada kasus apa sehingga teman-teman ingin cuti dulu. Tidak perlu teman-teman datang ke sini bilang saya mau cuti. Teman-teman bisa cuti akademik dengan cara ya teman-teman tidak perlu registrasi aja gitu kan. Kalau sudah 3 registrasi sama 4 masa registrasi berturut-turut, status teman-teman akan nonaktif. Nah, untuk aktifnya teman-teman tinggal melakukan registrasi mata kuliah kembali. Tapi saran saya ya jangan cuti akademik, jangan cuti, jangan tidak registrasi. Semakin lama teman-teman tidak registrasi, semakin lama lulus. Kalau sudah semakin lama lulus, otomatis gelarnya akan menjadi MA, mahasiswa abadi. Ya kan sayang udah capek-capek kuliah daftar registrasi ternyata gelarnya MA, bukan ESOS, bukan SIKOM gitu kan, tapi MA, mahasiswa abadi. Yang rugi kan teman-teman sendiri. Saatnya teman-teman yang lain sudah dapat ijazah, bisa melamar pekerjaan, bisa naik jabatan, ya teman-teman masih jalan di tempat dengan status mahasiswa abadi. Nah, untuk alih kredit di UT saat ini mahasiswa bisa mengajukan alih kredit dari UT ke UT atau dari luar UT ke UT dengan waktu pengajuan batasnya 1 bulan dari registrasi. Jadi jangan sampai lebih dari 1 bulan, karena kalau lebih dari 1 bulan, teman-teman yang tadinya alih kredit statusnya akan menjadi
bukan alih kredit. Jadi yang harusnya bisa menempuh langsung semester 5 atau 6 atau semester 3, jadi beralih harus menempuh dari semester 1. Jadi jangan ditunda-tunda lagi pengajuan berkas alih kreditnya. Nah, untuk pengajuan nanti mungkin bisa menghubungi Pak Hilman di pelayanan mahasiswa, Pak Hilman atau Bu Mei. Nah, untuk pelayanan kemahasiswaan di UT saat ini UT Mataram di samping melalui website juga kita saat ini sudah memanfaatkan SMS Blast, WA Blast, dan kita juga sudah punya grup media sosial baik di WA maupun di Telegram. Jadi teman-teman nanti bisa langsung menanyakan permasalahannya, mengeluhkan masalahnya di grup-grup WA atau Telegram yang sudah disediakan oleh Universitas Terbuka Mataram. Untuk layanan bantuan belajar tadi saya sampaikan, di samping ada tutorial, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan bahan ajar suplemen tambahan seperti video, CD audio, dan lain-lain. Layanan bimbingan akademik UT Mataram juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin konsultasi bagaimana tentang strategi belajar yang baik sih di UT bagaimana sih gitu kan. Nanti UT Mataram juga menjadikan layanan ini. Kemudian layanan pemilihan mata kuliah pada saat registrasi. Bagi ini untuk pemilihan mata kuliah khususnya untuk teman-teman yang mengambil layanan SIPAS, layanan non SIPAS. Jadi teman-teman nanti bisa konsultasi ke kami kira-kira mata kuliah apa yang bisa diambil untuk semester ini. Kemudian kami juga memberikan layanan konsultasi tugas akhir program. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang semester ini mengambil TAP, bisa konsultasi ke kami. Bagaimana sih mata kuliah TAP itu, bagaimana sih nanti kiat-kiatnya dalam mengerjakan soal TAP. Teman-teman juga bisa konsultasi untuk mata kuliah, untuk karya ilmiahnya. Nanti bisa hubungi saya untuk yang FISIP, ekonomi, bisa hubungi Pak Heri, Bu Nining. Untuk yang FKIP, Pak Raden Sudarwo, Pak Nurdin, dan Bu Ramlah. Sedangkan untuk yang FKIP bisa hubungi Pak Anam. Oh ya, maaf. Untuk yang FKIP, Pak Anam, Pak Raden Sudarwo, Pak Nurdin, dan Bu Ramlah. Untuk yang Fakultas Sains Teknologi bisa hubungi Pak Hulaipi. Selanjutnya untuk pelayanan mahasiswa, kita juga menyediakan pelayanan ubah data pribadi, pergantian kartu mahasiswa, dan penyelesaian kasus. Nah, untuk yang penyelesaian kasus ini sebenarnya teman-teman tidak perlu datang ke UT lagi ya. Teman-teman bisa langsung melakukannya secara mandiri di Halo UT. Jadi teman-teman tinggal menyampaikan keluhan kalau kasus nilainya tidak keluar. Kenapa sih nilai saya nggak keluar kok nilainya kosong? Bisa langsung ditanyakan ke Halo UT. Atau teman-teman juga nanti komplain, kenapa nilai saya E? Bisa tanyakan juga di Halo UT. Nanti teman-teman mendapatkan informasi sebabnya nilainya tidak keluar atau sebabnya nilainya E seperti apa. Layanan perpustakaan UT juga menjadikan layanan perpustakaan tadi disampaikan di atas, ada layanan perpustakaan digital, jadi teman-teman bisa baca bahan ajar UT secara online. Nah, selanjutnya yang terakhir di BBBA adalah kegiatan kemahasiswaan. Jadi ada beberapa kegiatan kemahasiswaan di Universitas Terbuka. Salah satunya OSMB seperti saat ini yang teman-teman ikuti, dan PKBJJ besok yang teman-teman akan ikuti juga. Kemudian ada diskusi ilmiah. Jadi teman-teman nanti ketika di UT kita biasanya suka mengadakan kegiatan diskusi juga, diskusi ilmiah antar mahasiswa UT ataupun diskusi ilmiah dengan universitas yang lain. Nanti kita bisa ikutkan teman-teman fasilitasi untuk ikut diskusi ilmiah dengan perguruan tinggi yang lain. Kemudian seminar, kita juga memfasilitasi teman-teman untuk mengikuti kegiatan seminar, minimal mengikuti kegiatan seminar yang diadakan oleh Universitas Terbuka. Apalagi sekarang ya, kita banyak melihat seminar-seminar yang diadakan perguruan tinggi. Kalau di UT memang kita suka ada kegiatan webinar, sekarang enaknya sekarang karena online, jadi
seminar itu kita ikuti secara online. Jadi banyak. Jadi teman-teman jangan lupa bisa mengikuti kegiatan seminar secara online ini gratis. Kalau di UT, kalau UT Mataram minimal seminar itu dilaksanakan pada saat kegiatan upacara penyerahan ijazah. Kemudian UT Mataram juga menyelenggarakan kegiatan mahasiswa berupa kegiatan seni. Untuk seni saat ini karena pandemi kita masih off dulu ya, karena sebenarnya dulunya kita punya paduan suara. Jadi nanti mungkin teman-teman yang punya hobi seni tarik suara nanti bisa gabung di paduan suaranya UT, nanti minimal bisa tampil di acara upacara penyerahan ijazahnya UT. Nah, kalau teman-teman nanti percaya diri dan bagus dalam paduan suaranya, nanti bisa kita ikutkan lomba paduan suara di kegiatan Dispor Seni Nasional UT. Kemudian olahraga ini juga nanti bisa ikut di Dispor Seni Nasional UT. Kalau dulu waktu masih offline itu masih belum ada pandemi, kita ada tim bulu tangkis, tenis meja, futsal, untuk yang 3 jenis olahraga itu saat ini. Baru futsal, bulu tangkis, dan tenis meja. Kemudian untuk saat ini UT juga akan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan abdimas. Jadi teman-teman yang tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian nanti bisa, kalau untuk yang penelitian di bidang komunikasi, pemerintah nanti bisa hubungi saya. Kalau yang terkait dengan kegiatan pendidikan bisa hubungi Pak Darwo, Pak Ferdian Sudarwo, Pak Anam, Pak Nurdin, dan Bu Ramlah. Untuk yang ekonomi bisa hubungi Bu Nining dan Pak Heri. Kalau untuk yang agribisnis bisa hubungi Pak Hulepi. Abdimas pun demikian. Nanti teman-teman akan kami libatkan. Atau ada teman-teman yang tertarik untuk terjun di bidang kegiatan Abdimas, nanti bisa hubungi kami. Kita bikin proyek bersama. Misal Abdimas untuk penghijauan, misal Abdimas untuk pengolahan sampah yang baik. Itu nanti bisa kolaborasi dengan dosen yang ada di UT Mataram. Terakhir tadi saya sampaikan tadi ada kegiatan Dispor Seni. Nah, Dispor Seni ini untuk saat ini kita lakukan secara daring. Kegiatannya minimal syaratnya mahasiswa itu sudah menempuh semester 2. Jadi tahun depan teman-teman yang registrasi saat ini bisa ikut seleksi pada kegiatan Dispor Seni Nasional UT. Ada lomba debat ilmiah bahasa Indonesia bahasa Inggris, ada tarik suara, tari, catur, yang Mobile Legend juga hobi bisa ikutan Mobile Legend. Kemudian ada MTQ. Nah, saya harapkan kalau bisa tahun depan UT Mataram bisa mengirimkan perwakilan MTQ. Karena malu kita di UT Mataram ini. Masa Mataram yang dengan wilayah kerja NTB terkenal dengan julukannya 1000 masjid, Pulau Lombok 1000 masjid ya. 1000 masjid tapi tidak pernah mengirimkan perwakilan peserta MTQ gitu. Jadi kan tolong kalau bisa mulai sekarang siapkan yang jago ngaji, yang jago tilawah, yang tolong kalau bisa semester depan bisa ikut seleksi MTQ. Nah, MTQ juga ini kan kalau nanti sudah luring, itu kalau memang bagus nanti kita ikutkan juga pada Pekan MTQ Nasional Indonesia, Mahasiswa Indonesia. Jadi enaknya nanti teman-teman kalau punya kelebihan, keterampilan seperti olahraga, penelitian, dan lain-lain, itu nanti kelebihannya kalau teman-teman ternyata ikut lomba MTQ lolos secara nasional, misal gitu ya, yang MTQ Nasional Mahasiswa itu teman-teman akan minimal bisa jalan-jalan gratis. Kalau ada di Aceh ya ikutnya jalan-jalan gratis ke Aceh. Kalau adanya lombanya itu ada di Kalimantan, jalan-jalan Kalimantan gitu ya. Jadi kan hitung-hitung refreshing gratis ya, jalan-jalan gratis. Demikian juga dengan Dispor Seni. Nanti teman-teman yang lolos Dispor Seni, lomba ikutan Dispor Seni, teman-teman bisa jalan-jalan gratis ke Universitas Terbuka di Pondok Cabe. Jadi teman-teman hitung-hitung refreshing jalan-jalan gratis ke Pondok Cabe. Mungkin itu saja dari saya.
pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput, berakhir sudah materiku ini semoga bisa memberi manfaat. Jalan-jalan ke Kalimantan, di Kalimantan bertemu Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.